Sebenarnya layanan kedokteran okupasi ini apa saja sih dok yang bisa dilayani? Oke, ketika kita bicara layanan pada Hmm. pekerja, ini ada dua aspek sebenarnya dok. Yang pertama adalah aspek individu, dan yang kedua adalah dari aspek organisasi atau perusahaan itu sendiri. Hmm. Ketika kita bicara tentang layanan individu, kita ada 4 layanan unggulan. Yang pertama adalah pernah tuh ada ibu-ibu yang datang ke saya terus bilang, dok, dokter okupasi kan berarti bisa dong terapi anak saya gitu. Berarti kalau pengangguran nggak bisa konsul sama dokter Oki berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan bersama saya Dr. Sujud pada program My Doctor pada siang hari ini. Hari ini di Studio Sultan telah hadir bersama saya salah satu dokter di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru, yaitu dokter spesialis kedokteran okupasi Dr. Oki Fauzul Zakina. Halo sahabat Sultan. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Ya, bagaimana kabarnya nih dok? Alhamdulillah sehat. Oke, hari ini kita bincang-bincang santai aja ya dok ya, membahas tentang kedokteran okupasi. Dengan tema hari ini ada tema yang menarik, yaitu yang akan kita bahas adalah RSI Sultan Agung Banjarbaru hadirkan layanan kesehatan kerja. Apa saja manfaatnya? Dok, ini kita sudah masuk ke topik utama yang bahasan ya. Bisa jelaskan secara singkat nggak dok? Apa sih itu kedokteran okupasi? Oke, jadi ketika kita bicara tentang ilmu kedokteran, itu ada 4 aspek ya dok ya, yaitu yang pertama preventif atau pencegahan, kedua promotif atau promosi, ketiga kuratif pengobatan, dan yang keempat adalah rehabilitatif, yaitu menjaga setelah hilangnya fungsi itu supaya bisa kembali secara normal seperti itu. Kedokteran okupasi adalah cabang ilmu kedokteran yang berfokus kepada preventif promotif medicine. Jadi memang kita tindakannya lebih ke pencegahan seperti itu. Kita memberikan pelayanan kesehatan spesifik kepada pekerja agar tercapai lingkungan kerja yang sehat dan pekerja yang produktif dalam bekerjanya. Seperti itu dokter. Oke, baik dokter. Jadi kedokteran okupasi ini tadi lebih ke pencegahan ya dok ya, sama Betul. promosi, promotif untuk para pekerja terutama ya. Yes. Nah, siapa saja nih dok yang sebaiknya bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis okupasi ini? Oke, jadi yang bisa berkonsultasi sebenarnya semua pekerja, baik pekerja di sektor formal maupun informal seperti itu. Termasuk kalau kita bicara di sini settingnya adalah rumah sakit, berarti pegawai rumah sakit itu adalah pasiennya dokter okupasi juga gitu dok. Selain kalau misalnya di perusahaan, perbankan, tambang, perminyakan, ya kemudian perkebunan seperti itu juga masuk dalam pasiennya dokter okupasi. Baik. Nah, jadi kita sebagai insan pengabdi di Rumah Sakit Islam Sultan Agung ini juga bisa ya konsultasi harusnya ya. Bisa banget. Sebenarnya layanan kedokteran okupasi ini apa saja sih dok yang bisa dilayani? Oke, ketika kita bicara layanan pada pekerja, ini ada 2 aspek sebenarnya dok. Yang pertama adalah aspek individu, dan yang kedua adalah dari aspek organisasi atau perusahaan itu sendiri. Ketika kita bicara tentang layanan individu, kita ada 4 layanan unggulan. Yang pertama adalah penegakan penyakit akibat kerja. Jadi kita menghubungkan antara keluhan kesehatan pada pasien pekerja ini dengan lingkungan serta pajanan di tempat kerjanya seperti itu. Kita bicara tentang lingkungan dan kita bicara tentang ambience-nya seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah penentuan layak kerja. Nah, jadi misalnya dari hasil MCU seperti itu kita lihat dan kita cocokkan dengan job demand atau tuntutan kerja dari calon pekerja. Yang ketiga adalah penentuan program kembali kerja. Nah, untuk program kembali kerja ini spesifik pada pekerja yang biasanya habis kecelakaan atau ada penyakit kronis. Nah, sehingga ketika dia mau kembali bekerja itu ada pertanyaan apakah pekerja ini bisa kembali ke tuntutan kerjanya yang semula seperti itu, atau kita perlu lakukan perubahan ya pada lingkungan kerja, atau malah orangnya yang harus dipindah karena tidak mampu memenuhi tuntutan kerja di bagian tersebut. Oke, baik. Kemudian belum lagi. Lanjut. Sorry. Nah, kemudian untuk tata laksana individu yang terakhir itu adalah penentuan kecacatan serta disabilitas, di mana kita bisa menghitungkan kalau misalnya pekerja yang lagi kecelakaan gitu ya, kita hitungkan berapa kecacatan dia dan biasanya ini akan berhubungan dengan klaim asuransi.
Oke, baik. Jadi pelayanan pada kedokteran okupasi ini bukan terapi okupasi ya dok ya? Bukan, ya, dan itu biasanya sering disalahartikan gitu ya. Pernah tuh ada ibu-ibu yang datang ke saya terus bilang, dok, dokter okupasi kan berarti bisa dong terapi anak saya gitu. Nah, jadi bukan ya teman-teman, sahabat Sultan semua. Kedokteran okupasi ini adalah kedokteran kerja. Jadi apa namanya? Saya ngomong, ya, pasiennya adalah pekerja bukan anak-anak. Berarti kalau pengangguran nggak bisa konsul sama dokter Oki berarti? Dewasa tapi pengangguran konsulnya sama dokter spesialis yang lain aja mungkin dong. Content creator? Konten kreator itu pekerjaan loh dok. Aduh, maksudnya apakah ini pekerja yang dia harus di bawah perusahaan, sebuah perusahaan atau dan lain-lain? Oh ya, content creator punya CV lah misalnya. Ya boleh Punya boleh. PT ya, salah. Jadi sebenarnya boleh aja gitu, mau dia konten creator, mau dia pedagang somai sebenarnya gitu ya. Kalau misalnya mau konsul ke kita itu bisa. Oh bisa. Ya. Oh, iya. Tapi yang biasanya minta adalah dari perusahaan, karena kan perusahaan hire pekerja dan mereka mau memastikan bahwa orang yang kita hire atau yang kita pekerjakan ini cocok sesuai dengan tuntutan kerja yang ada di perusahaannya. Jadi memang mayoritas pekerjanya pekerja formal sih dok. Pekerja formal ya, lebih ke pekerja yang formal ya, karena yang mengatur undang-undang tenaga kerja juga pekerja Iya. yang formal ya dok ya. Iya. Oh berarti penyakit akibat kerja itu seperti LBP, HNP itu termasuk ya dok ya? Betul. Misalnya ya, contoh mudahnya nih, kalau misalnya kita bicara tentang HNP, karena memang ketika ditanya apa sih penyakit yang paling banyak datang kepada dokter okupasi, jawabannya adalah musculoskeletal disease. Yang paling sering LBP, HNP seperti itu ya sahabat Sultan. Ya, kursinya kurang nyaman Kursinya misalnya kurang nyaman, tapi tidak sesimpel itu dokter Sujud. atau Jadi jatuh. Pak masuk dari dia jadi selipkan. Iya. gak apa-apa kan ini sambil kan? Ya, Bener ya. sambil. Lucu kan? Dan bagus ya. Nah jadi tidak sesimpel, ini kayaknya kursinya nih yang kurang ergonomis gitu. Tapi kita cari juga dari tuntutan kerjanya, apakah memang dari tuntutan kerja si pasien ini banyak duduknya gitu. Sedentary lifestyle ya dok ya. Ya itu salah satu satu. faktor yang nanti akan kita cari gitu. Ya, Tapi kita pastikan kalau kita ngomong karena ini pekerja, kita ngomong dari tuntutan kerja dong. Kalau memang tuntutan kerja dia adalah duduk lama karena dia harus bekerja di depan laptop atau di depan PC seperti itu. Yang kita bilang definisinya duduk lama adalah bekerja lebih dari 4 jam. Ya, duduk lebih dari 4 jam kerja itu udah kita bilang lama seperti itu. Nah, ketika dia memang punya tuntutan kerjanya harus di depan laptop lebih dari 4 jam dan dia telah bekerja tahunan misalnya seperti itu ya, kita bisa berargumen bahwa ini adalah penyakit akibat kerja. Ya, apalagi ditambah dengan banyaknya cemilan. Iya. Ya, kemudian dok, apa aja nih manfaatnya nih bagi orang yang memeriksakan kesehatannya secara rutin, terutama sebagai pekerja? Oh, penting banget karena itu sebenarnya salah satu benefit dari pekerja loh, teman-teman. Ketika perusahaan telah memfasilitasi kita untuk melakukan pemeriksaan berkala secara rutin, biasanya per 6 bulan atau per 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali, itu membuat kita bisa mawas diri seperti itu ya. Karena dokter Suju tahu nggak, di Indonesia atau di dunia itu prevalensi obesitas dan berat badan berlebih itu di 23% loh, sahabat Sultan. Di Indonesia 25%. Nah, ketika kita masukkan ini ke dalam komunitas pekerja, terutama pekerja yang sistemnya office setting ya, pekerja kantoran, prevalensi ini meningkat di 60 sampai 80%. Jadi kalau dari 100 orang itu ada 60 sampai 80 pekerja yang memiliki berat badan berlebih. Dan hal ini bukan suatu hal yang simple gitu, cuma kayak ya kan berat badan aku besar terus kenapa gitu kan. I'm fat and I'm sexy, enggak sesimpel itu. Tapi ketika kita memiliki berat badan berlebih itu ada hubungannya lagi dengan non-communicable disease seperti peningkatan tekanan darah, kemudian diabetes kayak gitu ya, kencing manis gitu. Profil lipid. Sahabat Sultan, sebenarnya tadi dokter Oki nyinggung saya ya,
mengenai obesitas Ya ini. tadi saya sebenarnya sambil ngomong itu agak kayak, aduh ini kira-kira menyakiti nggak ya guys, gitu kan. Tapi Tidak apa-apa, saya sudah berdamai. Ya. harus diomongin. Ya, terima kasih tadi masukannya dok. Mm-mm. Oke. Encouraging guys, encouraging ya supaya Ya, gaya ya, hidupnya ya. sehat. Baiklah. Nah, pertanyaan terakhir nih. Dokter kan sudah praktik di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru dok. Nah, Betul. kira-kira layanan apa aja nih yang sudah bisa kita laksanakan di sini? Oh, oke. Kalau layanan sekarang itu kita fokusnya ke tata laksana pekerja yang tadi ya guys. Jadi penegakan penyakit akibat kerja, kemudian penentuan layak kerja, pembuatan program kembali kerja, dan penentuan kecacatan itu untuk tata laksana individu. Tapi ketika kita bicara tentang tata laksana okupasi di tingkat perusahaan ya atau di organisasi, itu layanan unggulan kita adalah dokter okupasi yang bisa datang ke perusahaan. Jadi di sini dokter okupasi bertindak sebagai konsultan di perusahaan tersebut untuk menangani program-program yang mulai dari pajanan di tempat kerjanya seperti apa sampai ke rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di tempat kerja tersebut. Oke, baik Dokter Oki, sahabat Sultan, tadi sudah banyak nih penjelasan dari Dokter Oki, spesialis kedokteran okupasi, tentang bagaimana sih itu pelayanan dari kedokteran okupasi ini, terutama dalam pencegahan atau preventif dan promotif bagi para pekerja untuk sadar akan kesehatannya. Terakhir dok, kata-kata hari ini untuk masyarakat nih supaya lebih peduli terhadap kesehatannya di tempat kerja, Oke. terutama yang pekerja formal tadi. One day or day one, you choose it. Hari pertama melakukan sesuatu yang baik untuk diri kita, atau suatu hari nantilah. Gitu. Karena kita ngomong tentang pencegahan ya. Mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Always. Oke, mantap sekali Dr. Oki Fauzil Zakina, spesialis kedokteran okupasi. Ya, ingat ya sahabat Sultan, Dr. Oki ini cuman ada satu-satunya di Kalimantan Selatan dan hanya ada di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Oke, ubur-ubur ikan lele. Apa tuh? Kita sudah Cakep. punya Dr. Okile. Iya. Baik, terima kasih kepada seluruh sahabat Sultan yang telah menyaksikan video ini. Semoga dengan adanya program ini, sahabat Sultan bisa lebih memahami tentang pentingnya menjaga kesehatan di lingkungan kerja, serta mengenal lebih dekat dengan layanan kesehatan kerja yang kini telah hadir di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Saya, Dr. Sujudin Raja Mukminin, pamit undur diri sampai bertemu kembali di program selanjutnya. Hanya di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.